sinusoida dan toroida. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah siswa mampu untuk mengamati atau menguasai tentang induksi magnetik pada tengah solenoida, ujung solenoida, serta menentukan induksi magnetik pada toroida. Jadi setelah belajar ini kalian pasti mampu mengerjakan soal-soal tentang materi yang ada di belakang ini. Sekarang kita akan membahas pertama kali tentang induksi magnet pada solenoida. Nah, solenoida itu yang lalu kita sudah membuat magnet buatan dengan bagian tengahnya ada paku, kemudian di luarnya ada lilitan. Nah, solenoida ini seperti itu sistemnya. Jadi ada kumparan di luar atau kawat yang berputar-putar terbentuk seperti ini, seperti pegas. Perhatikan baik-baik. Di sini berlaku kaidah tangan kanan yang aku ajarkan sebelumnya yang seperti memutar skru. Jadi karena tangan kanan kita seperti ini modelnya, jadi nanti ini akan berputar sesuai dengan jari-jari. Jadi dia berputar seperti ini ya. Sehingga pada solenoida ini yang harusnya misalnya bergerak seperti ini, maka tangan kanan kalian akan seperti ini modelnya. Berbeda kalau arusnya mulai dari sini. Kalau arusnya mulai dari sini, maka tangan kanan kalian akan menghadap seperti ini. Tapi pada gambar yang dibuat ini berarti arus listrik berasal dari sebelah kiri, maka tangan kanan kalian akan kalian gunakan seperti ini. Boleh juga terserah modelnya bagaimana, yang jelas nanti I-nya itu berputar seperti ini, maka tangan kalian yang bagian kelingking ada di sebelah kiri dan jempol di sebelah kanan, sehingga nanti akan ada induksi magnetik yang ke arah sana. Jadi B-nya mengarah ke kanan induksi magnetiknya. Untuk menentukannya, jadi untuk menentukan solenoida ini kita anggap bahwa dia adalah satu benda. Jangan dianggap bahwa dia adalah lingkaran yang banyak seperti di kawat melingkar kemarin. Hanya saja sistemnya hampir sama. Cuma karena dia terlalu banyak lingkaran atau lilitan, maka disebut dengan solenoida. Jadi sistemnya sangat mirip. Jadi di sini N kan kemarin ada jumlah lilitan seperti ini, sedangkan ini ada panjangnya. Kalau kemarin kawat melingkar itu dia tidak sampai setebal solenoida, tapi dia hanya tipis sehingga tidak ada L-nya. Jadi di sini nanti kita akan gantikan nilai lilitan dibagi dengan satuan panjang itu bernilai N kecil, N huruf kecil. Nah, persamaannya kalau yang kemarin itu kita sudah bahas tentang besar induksi magnetik dengan dB. Ini dalam bentuk turunannya, jadi turunan fungsi. Nanti kalau di solenoida kita ganti N lilitannya dengan N kecil, yaitu jumlah lilitan per panjang solenoida. Seperti ini persamaannya untuk besar induksi magnetik. Nah, bagaimana kalau misalnya kita tidak bicara tentang sudut atau sin A di sini? Jadi nanti akan muncul penurunan rumusnya. Misalnya R itu nilainya pakai kosinus, sedangkan alfa itu misalnya pakai kosinus apa, seperti itu. Ada sekan dan X-nya itu yang pakai kosekan. Nanti kalian bisa lihat di buku kalian penurunan rumusnya itu semua pakai metode substitusi. Jadi ketika diketahui R-nya berapa, tinggal substitusi masuk dan ternyata akan muncul persamaan seperti ini. Nah, ini tidak panjang lebar untuk menurunkan rumusnya karena kalian perlu untuk paham bahwa oh ternyata nanti apa bedanya ini dengan yang ini. Ternyata dia ini hanya penurun rumus dari besar induksi yang di atas ini, jadi sama saja nilainya, hanya saja di atas itu pakai fungsi turunan. Oke, jadi di sini induksinya ketika dia di tengah-tengah, jadi kalau di tengah beda ya. Kalau ditanyakan induksi magnetik pada bagian tengah solenoida, maka gunakan persamaan ini, mu 0 kali R dot I. Jadi di sini tidak ada cross ya, tapi perkalian dot. Perkalian dot itu kalian sudah bedakan di kelas 10. Ibu sudah sampaikan perkalian dot dengan cross itu berbeda. Jadi di sini mu 0 dot N dot I. I sendiri itu sudah dipelajari sebelum-sebelumnya bahwa I adalah kuat arus listrik. Kemudian ketika kalian diminta untuk menghitung misalnya atau menentukan induksi di ujung solenoida di bagian titik Q atau titik R, boleh gunakan persamaan ini. Jadi dia dibagi dua, berbeda dengan yang di atas ini utuh. Jadi kalau di tengah induksi magnetiknya lebih besar dibanding yang di
di bagian pinggir-pinggir. Jadi induksi magnetik di bagian tengah itu kena imbas dari sebelah kiri dan imbas dari sebelah kanan. Sedangkan kalau dia di ujung, dia hanya kena imbas misalnya ujung kiri, berarti dia cuma dapat imbas induksi magnetik dari sebelah kanan dan sebaliknya seperti itu. Maka di sini dia dibagi dua. Itu dia prinsipnya, kenapa dia dibagi dua di sini. Kemudian sebuah solenoida yang dibuat melingkar akhirnya membentuk toroida. Jadi jangan pikir bahwa oh ini terlalu banyak, tidak. Sebenarnya sama saja. Jadi kalau misalnya induksi magnetik pada lingkaran atau misalnya kawat melingkar, itu kan awalnya kawat yang lurus kemudian dibuat melingkar. Nah, kemudian ada kawat lingkar yang satu lingkaran saja, ada yang dibuat berlapis. Kalau sudah lebih, kalau L-nya sudah bisa dihitung atau ketebalannya sudah bisa dihitung, maka namanya bukan lagi kawat melingkar tapi namanya solenoida. Nah, ketika sudah jadi solenoida lagi, kita buat lagi dia seperti donat. Jadi dibuat melingkar seperti ini. Jadi semuanya berasal dari satu kawat seperti ini. Kawatnya panjang tapi dibuat melingkar. Setelah dibuat melingkar, disusun rapat, kemudian dibuat melingkar lagi. Inilah yang namanya toroida. Jadi semuanya asalnya dari kawat lurus. Jadi jangan terlalu bingung karena terlalu banyak rumus. Lebih baik kalian amati perbedaannya di sini. Jadi induksi magnet di dalam toroida itu ada persamaannya seperti ini. B sama dengan mu 0 N dot I. Dan ingat, N itu nilainya di sana N sama dengan N kecil ya, sama dengan N huruf kapital dibagi L. Jadi ini tinggal dimasukkan nilainya. L di sini, L yang dihitung di sini bukan lagi panjang solenoida, tapi dia dibuat melingkar sehingga L-nya menjadi keliling lingkaran. Dan rumus keliling lingkaran boleh digunakan 2πr atau bisa juga pakai P dot D. Jadi hasilnya B sama dengan mu 0 N I per I D. Kalau misalnya kalian mencari di buku, D itu apa? D itu diameter. Ini di matematika ya. Kalau anak IPA tidak tahu diameter, itu perlu dipertanyakan dia lulus tidak dari SMP. Oke, diameter satuannya meter. Ingat semuanya usahakan dalam satuan internasional. Dengan demikian, maka pembelajaran tentang induksi magnetik kita sudah berakhir. Jadi pertama di kawat lurus, kemudian kawat melingkar, kemudian solenoida, dan yang terakhir toroida. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Kalian harus belajar ya, karena kita sudah mau mid semester. Silakan mempersiapkan diri kalian dan jaga kesehatan. Terima kasih.